Nah, deh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 dan saya Dafa Indrani selaku moderator dan rekan-rekan saya ada kami, Naila Fitri Ramadhani dan Jelita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan PT Unilever Indonesia. Logo dan ringkasan eksekutif tentang PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penanam modal asing terbesar di Indonesia. Unilever Indonesia dikenal luas sebagai perusahaan utama dalam produksi barang-barang konsumsi. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen makanan, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Unilever. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis rasio yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Jelita. Baiklah, itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya, yaitu rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendeknya. Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan aset-aset yang paling likuid. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas adalah perhitungan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas. Rasio lancar pada tahun 2020 0,65, pada tahun 2021 0,66, pada tahun 2022 0,61, pada tahun 2023 0,60. Sedangkan rasio cepat pada tahun 2020 85 30 33,3, sedangkan pada tahun 2021 0,47, pada tahun 2022 0,41, sedangkan pada tahun 2023 1,88. Rasio kas pada tahun 2020 0,04, pada tahun 2021 0,06, pada tahun 2022 0,02, pada tahun 2023 0,04. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit uang kas yang tersedia untuk segera membayar kewajiban jangka pendek. Pada rasio lancar, rasio ini cenderung menurun dari tahun 2021 ke 2023. Rasio lancar yang selalu di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini bisa menjadi tanda peringatan terhadap kesehatan likuiditas perusahaan. Pada rasio cepat, setelah penurunan di tahun 2021 dan 2022, rasio cepat meningkat secara signifikan di tahun 2023, yaitu 1,8828, yang menunjukkan peningkatan likuiditas yang sangat baik. Namun, adanya angka yang tidak realistis di tahun 2020 perlu diperiksa lebih lanjut. Pada rasio kas, berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun ada sedikit peningkatan di tahun 2021 dan 2023, secara keseluruhan rasio kas ini sangat rendah, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit uang kas yang tersedia untuk segera membayar kewajiban jangka pendek. Terima kasih. Terima kasih kepada Jelita. Materi selanjutnya yaitu tentang solvabilitas dan aktivitas yang akan dibacakan oleh rekan saya Nadine Alfani. Baik, selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terdiri dari 3 rasio, yaitu rasio total utang, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang. Rasio total utang merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar total utang perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar utang perusahaan dibanding dengan ekuitas pemegang sahamnya. Kemudian ada rasio utang jangka panjang, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar penggunaan utang jangka panjang dibanding dengan modalnya sendiri. Memiliki rumus yaitu rasio total utang
rumusnya ialah total aset dikurang total ekuitas dibagi total aset. Kemudian rumus rasio utang terhadap ekuitas ialah total utang dibagi total ekuitas. Kemudian rumus rasio utang jangka panjang ialah utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang ditambah ekuitas. Pada tahun 2020, rasio total utang pada Unilever ialah 0,74. Kemudian pada 2021, 0,75, 2022, 0,77, 2023, 0,78. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2020, 2,909, tahun 2021, 3,121, kemudian tahun 2022, 0,77, pada tahun 2023, 0,78. Kemudian rasio utang jangka panjang pada tahun 2020, 0,303, tahun 2021, 0,312, pada tahun 2022, 0,34, kemudian pada tahun 2023, 0,319. Rasio total utang, peningkatan ini menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap aset meningkat dari tahun ke tahun. Ini bisa menandakan peningkatan ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai operasionalnya, yang dapat meningkatkan rasio finansial jika perusahaan kesulitan melunasi utang. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas terjadi peningkatan dari 2,909 menjadi 3,121, yang menunjukkan bahwa utang semakin meningkat lebih cepat daripada ekuitas. Kemudian ada rasio utang jangka panjang. Rasio ini mengalami peningkatan pada 2020 hingga 2022, tetapi sedikit menurun pada 2023. Hingga peningkatan dari 2020 menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang jangka panjang. Penurunan 2023 mungkin menunjukkan usaha perusahaan untuk mengurangi ketergantungan ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Memiliki dua rasio di dalamnya, yaitu rasio perputaran utang dan rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran utang digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Semakin cepat perusahaan menjual persediaan, maka mempengaruhi pula laba yang dihasilkan. Kemudian rasio perputaran persediaan merupakan rasio yang mengukur jumlah penjualan tunai yang diterima oleh perusahaan dibanding dengan jumlah piutang yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengembalikan uang yang dipinjam kepada pelanggannya. Rumusnya ialah rasio perputaran utang. Rumusnya penjualan dibagi piutang dagang. Rumus rasio perputaran persediaan ialah beban pokok penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2020, rasio perputaran utang ialah 8,04, kemudian 2021 8,11, 2022 8,75, 2023 5,32. Kemudian rasio perputaran persediaan pada tahun 2020 8,6, tahun 2021 2,463, kemudian tahun 2022 8,11, 2023 8,492248. Rasio perputaran utang terlihat bahwa rasio perputaran utang mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola piutangnya dengan penagihan yang lebih cepat. Namun pada tahun 2023 rasio ini turun drastis ke 5,32 yang bisa menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menagih piutangnya atau ada penjualan kredit yang meningkat tanpa penagihan yang cepat dari sebelumnya. Ini dapat menjadi sinyal peringatan bahwa pengelolaan piutang perlu ditingkatkan. Kemudian rasio perputaran persediaan pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan angka yang cukup stabil, yang berarti perusahaan cukup baik dalam mengelola persediaannya. Pada tahun 2021 terdapat kesalahan penulisan angka. Namun, jika kita asumsikan itu lebih kecil dari angka tahun-tahun lainnya, berarti perusahaan mungkin mengalami masalah dalam mengelola persediaan. Entah karena terlalu banyak stok atau penjualan yang melambat. Pada tahun 2023, rasio perputaran persediaan naik sedikit dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan persediaan atau peningkatan penjualan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadine. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Naila.
Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang terbagi dalam 3 rasio, yaitu profit margin adalah persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan atau penjualan. Return on asset menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Dan selanjutnya ada return on equity adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Selanjutnya ada analisis rasio. Rasio profit margin pada tahun 2020 mencapai angka 0,17 dan tahun 2021 mencapai angka 0,16, 2022 0,14 dan 2023 0,13. Selanjutnya ada return on asset pada tahun 2020 mencapai angka 0,35, 2021 0,34, 2022 0,30 dan 2023 0,29. Dan berikutnya ada return on equality pada tahun 2020 mencapai angka 1,39, 2021 1,45, 2022 1,33 dan 2023 1,34. Rasio profit margin pada tahun 2020 profit margin berada di angka 17,22%. Kemudian mengalami penurunan bertahap setiap tahun hingga mencapai 13,02% pada 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan secara bertahap menurun. Ini bisa disebabkan oleh kenaikan biaya operasional, penurunan harga jual, atau tantangan lainnya dalam pengendalian biaya. Yang berikutnya ada return on asset pada tahun 2020 adalah 35,80% dan juga mengalami penurunan menjadi 29,29% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba semakin berkurang setiap tahun. Ini bisa mengindikasikan penurunan produktivitas aset atau peningkatan aset tanpa diimbangi dengan peningkatan laba. Dan yang terakhir ada return on equity, mengalami fluktuasi ringan dengan kenaikan pada tahun 2021 sebesar 145,08% dari 139,97% pada tahun 2020. Namun terjadi sedikit penurunan menjadi 133,25 pada tahun 2022 sebelum naik kembali menjadi 134,21% pada tahun 2023. Meskipun ada sedikit penurunan, secara keseluruhan return on equity tetap relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari modal ekuitas meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2022. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kami mohon maaf. Saya, Dava Indriani Saputri, selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.